Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadana dengan NIM 860536032. Saya berasal dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UT Medan. Di sini saya akan membawakan materi mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Materi ini saya tujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah filsafat ilmu, yaitu tugas kedua. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik serta saling mempengaruhi. Filsafat ilmu memberikan dasar pemikiran, arah, dan landasan ilmiah bagi pendidikan. Sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Dalam materi yang kita bahas ini akan dijelaskan bahwa filsafat ilmu membantu pendidikan memahami hakikat ilmu, cara memperoleh ilmu, serta nilai guna ilmu bagi kehidupan manusia. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Jadi filsafat ilmu itu berfungsi mengkaji dasar-dasar ilmu pendidikan agar pendidikan memiliki landasan yang jelas dan ilmiah. Melalui kajian ontologi, filsafat ilmu menelaah hakikat pendidikan seperti apa objek pendidikan, siapa peserta didiknya, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, pendidikan dipahami bukan sekedar proses mengajar, tetapi proses membentuk manusia secara utuh. Selanjutnya yang kita bahas dari sesi epistemologinya, yaitu filsafat ilmu mengkaji bagaimana ilmu pendidikan diperoleh dan dikembangkan. Pendidikan harus bersifat ataupun harus menggunakan metode yang sistematis, logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga ilmu itu bersifat ilmiah. Oleh sebab itu, penelitian dan pengembangan teori pendidikan sangat diperlukan untuk memperkuat keilmiahan pendidikan. Sedangkan dari sisi aksiologi, filsafat ilmu menekankan bahwa pendidikan harus memiliki nilai dan manfaat bagi kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga membentuk moral, karakter, tanggung jawab, dan nilai kemanusiaan. Jadi, filsafat ilmu memperkuat keberadaan pendidikan sebagai ilmu yang bermakna dan bernilai. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas yaitu pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jadi pendidikan yang baik akan melahirkan manusia yang berpikir kritis, rasional, kreatif, dan reflektif. Sikap-sikap tersebut akan menjadi dasar berkembangnya filsafat ilmu. Melalui pendidikan, manusia belajar mempertanyakan kebenaran, mencari solusi, mengembangkan ilmu pengetahuan secara terus-menerus. Selanjutnya, materi yang kita bahas ataupun topik yang kita bahas yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu digunakan untuk mengkaji berbagai persoalan pendidikan secara mendalam melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendekatan pertama yang kita bahas yaitu pendekatan melalui ontologi, di mana melalui pendekatan ontologi ini digunakan untuk menganalisis hakikat pendidikan, misalnya tujuan pendidikan, hakikat manusia sebagai peserta didik, dan fungsi sekolah dalam masyarakat. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan epistemologi, di mana digunakan untuk mengkaji cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan, serta metode pembelajarannya, pendekatan penelitian, dan validitas suatu teori pendidikan. Kemudian pendekatan terakhir yaitu pendekatan melalui aksiologi, di mana pendekatan aksiologi ini digunakan untuk menilai manfaat dan nilai pendidikan. Misalnya apakah pendidikan mampu membentuk karakter, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan manfaat sosial. Topik yang selanjutnya kita bahas yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dalam praktik pendidikan, filsafat ilmu dapat diterapkan pada kebijakan, kurikulum, maupun proses pembelajaran. Misalnya, pada pengembangan kurikulum Merdeka Belajar, pemerintah tidak hanya menekankan penguasaan materi saja, tetapi juga mengembangkan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hal ini menunjukkan penerapan aspek aksiologi karena pendidikan diarahkan pada nilai dan manfaat bagi kehidupan. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, diskusi, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini mencerminkan aspek epistemologi, karena peserta didik diajak memperoleh pengetahuan melalui proses yang logis dan sistematis. Selain itu juga dalam kebijakan pendidikan inklusif, semua peserta didik diberikan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Kebijakan ini menunjukkan penerapan nilai kemanusiaan dalam pendidikan yang berkaitan dengan aspek aksiologi filsafat ilmu. Jadi dengan demikian, hubungan filsafat ilmu dan pendidikan sangat erat. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir ilmiah bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana pengembangan ilmu dan nilai-nilai kehidupan manusia. Keduanya saling mendukung dalam membentuk pendidikan ilmiah, bermakna, dan bermanfaat bagi masyarakat.